Selamat siang teman-teman di Bloggers. Ketemu lagi di studio podcastnya Timoho Blog Channel. Saya sedikit memberikan pengantar bahwa Yogyakarta ini merupakan daerah yang istimewa. Bahkan ada undang-undangnya juga istimewa. Nah, perbincangan kita siang hari ini adalah bersama salah satu tokoh masyarakat yang ikut berjuang dalam mensukseskan undang-undang keistimewaan. Kalau dari wajahnya teman-teman yang senior itu, yang namanya yang senior itu maksudnya yang lansia. Lansia itu maksudnya sudah tidak asing dengan beliau adalah Pak Bambang Praswanto. Kalau nggak salah dulu itu Bapak jadi apa sih ketua apa Pak? Ketua DPD Perjuangan di. Oh, ketua DPD Perjuangan di. Kalau sekarang apa Pak? Sekarang pengangguran. Maksudnya gimana penganggurannya? Pengamat politik. Oh, jadi pengamat politik. Jadi wirawiri. Oh, gitu ya. Tapi masih tetap di PDI Perjuangan? Oh, masih sebagai anggota. Oh, masih ya? Kader masih apa ya? Kader senior tingkat nasional. Oh, berarti Jakarta juga Iya. Pak, undang-undang keistimewaan itu kan tahun 2012 ya Pak? Ya. Nah sebetulnya gimana awalnya Pak? Kita banyak pengen tahu nih bagaimana awalnya menginisiasi undang-undang keistimewaan itu Pak? Iya, jadi terima kasih Mas Joko. Tapi itu? Mas Dujo, Mas Dujo ya. Saya baru pertama kali di Timoho Blog Channel. Ya. Salam kenal bagi kita semua, salam sehat semua. Jadi kesempatan ini saya terima kasih Mas Dujo diundang di sini. Kita membahas topik yang sangat penting bagi diri khususnya. Karena perjuangan kita rakyat itu sebenarnya sudah lama kali kita tunggu. Bahkan tahun 2010-2011 itu kita demo sana sini, bolak-balik ke Kementerian, ke DPRD dan sebagainya. Sampai saya secara pribadi mengwirawiri stasiun televisi, termasuk stasiun TV nasional, termasuk RCTI dan CTV, dan di beberapa forum masuk DPR. Jadi kita perjuangannya luar biasa kayak Jogja. Tapi waktu itu ya, karena kalau kita harus bilang secara benar, pemerintah dalam ini pemerintah Pak SBY agak ragu-ragu atau nggak tahu kenapa ya, agak seret gitu, sehingga kita dorong supaya Pak SBY mau untuk menandatangani undang-undang ini karena begitu. Akhirnya goal yaitu keluar undang-undang nomor 13 tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012. Jadi kalau sekarang belum memasuki tahun ke-11. Iya, tahun ke-11. Jadi memang dari dulu karena memang masyarakat itu ingin sejahtera. Oh, kenapa masyarakat DIY menuntut, bukan menuntut ya, ya boleh dikatakan menuntut, di undang-undang itu apa dasarnya? Dasarnya kita merasa istimewa. Jadi mestinya di antara Indonesia bukan minta istimewa, tapi kita punya keistimewaan bahwa keistimewaan itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan. Karena kita tahu masyarakat ini walaupun orang bilang orang itu angka harapan hidupnya tinggi, angka bahagianya tinggi dan sebagainya. Tapi kenyataannya angka kemiskinan, angka pengangguran dan sebagainya cukup tinggi juga. Sehingga kalau namanya sejahtera itu ya sebetulnya harus sejahtera yang lahir dan batin. Lahirnya itu kita merasa merdeka, merasa bebas dari segala macam. Jadi sekarang kita diganggu juga dengan intoleransi dan sebagainya. Itu ya merasa tidak bebas, harusnya sejahtera, namanya bebas ya itu betul-betul sejahtera lahir batin. Lahirnya pasti kita orang bilang cukup sandang pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Saya kira idealnya itu ke sana. Kita berpikir sudah 12 tahun lebih kita memasuki tahun ke-11 dari undang-undang itu. Kok rasanya belum terasa untuk masyarakat? Sebentar, ini undang-undang keistimewaan ini kok
ini tokoh yang berbicara bahwa Ya. kok belum terasa bagi masyarakat, padahal Ya. dana keistimewaannya kan sudah Iya. boleh dikatakan 1, sekian Iya. T loh, gitu. Rata-rata 1,3 ya, kalau nggak salah itu terakhir 1,3 T. Ah. T itu sudah besar loh. Ya. Sebetulnya. Jadi 1.100 miliar. Nah, Ya, dong. ah, Kalau kita bagi saja 5 kabupaten dan provinsi paling nggak masing-masing kalau rata 200-an miliar. ya. Sudah 10 tahun. Kenapa? Nah, itulah. Kenapa? Jadi kalau saya pernah tanyakan dulu, memang untuk proses penggunaan undang-undang keistimewaan itu agak sedikit rumit. Rumit itu rakyat melalui DPRD tidak bisa mengakses. Itu hanya pemerintah provinsi dengan Bapeda dan sebagainya, sedang konsultasi dengan Jakarta. Kementerian Keuangan dan Depdagri. Jadi memang agak kita tuh sulit mengakses, kita usul misalnya harusnya begini harus begini, nggak bisa, nggak bisa. Memang keistimewaan itu meliputi 5 pokok sebetulnya, Ya. yaitu masalah pemilihan gubernur, Jabatan, istimewa, penyusunan terus jabatan. kelembagaan di pemerintahan. Sekarang kita udah mulai ya terasa sih, namanya sekarang dulu kecamatan, sekarang Kapen Ewon itu Oke. malah jadi bingung. Nah, Orang tahu kecamatan, oh Indonesia nggak gitu kan, walaupun memang aslinya ya, tapi orang bikin bingung. Terus itu dari itu biaya itu malah jadi besar, namanya dulu Kapanewon atau kecamatan kan Panewon dulu semua konsulat plat dan sebagainya diganti. Gitu. Yang ketiga adalah masalah kebudayaan. Kadang-kadang kebudayaan ini hanya dinilai sangat simpel, yaitu berupa kesenian. Padahal kalau kebudayaan kita ingat ya jadi Bantoro itu adalah cita, rasa, dan karsa. Jadi sebenarnya meliputi pendidikan, meliputi kesehatan, meliputi pemikiran, meliputi tingkah laku, perilaku, dan sebagainya. Nah, sebentar Pak Lumar. Ya. Teman-teman sekalian, ini penting ya, karena kebudayaan merupakan bagian unsur yang sangat vital bagi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari catatan Pak Bambang, apakah keistimewaan Jogja terhadap kebudayaan ini sudah maksudnya sudah berjalan dengan baik atau malah tergerus Pak dengan berbagai hal? Kalau menurut saya tidak tergerus, tapi kelihatannya dikecilkan. Hanya masalah yang sifatnya kesenian dan sebagainya. Jadi saya katakan budaya itu adalah cita, rasa, dan karsa. Itu yang menjadi penting. Sekarang tuh memang kita lihat ada beberapa festival kesenian, hampir semua desa kita punya gamelan, ada namanya bergodo, ada festival bergodo dan sebagainya. Oke, saya tidak menentang itu, tapi menurut saya kurang lengkap. Kalau 10 tahun kemarin iya, tapi 10 tahun ke depan kita harus mulai lagi dengan betul-betul kebudayaan yang dalam arti yang sangat luas, meliputi pemikiran kita, tingkah laku, karakter, pendidikan dan sebagainya. Itu bagian dari kebudayaan. Nah itu sebenarnya tidak boleh hanya disingkat hanya masalah seni, masalah ketoprak, masalah gamelan, masalah wayang, masalah ludruk, masalah bergodo-godo. Saya kira ya itu oke. Tapi nanti ke depan harus budaya itu dalam arti yang sangat luas. Kalau yang sekarang belum Pak? Rasanya belum. Jadi misalnya pendidikan untuk anak-anak PAUD sampai SMA mereka itu rasanya kok belum Jogjani gitu. Oh, belum terasa Jogjanya. Iya, saya tuh dulu bukan orang Jogja. 50 sekian tahun yang lalu saya baru masuk Jogja, jadi luar biasa waktu itu tahun 70-an yang masuk Jogja itu betul-betul istimewa, beda dengan saya dengan orang yang dari Solo, yang berbeda. Tapi itu kelihatannya kok tidak tampak lagi perilaku, karakter, sikap dan sebagainya. Nah itu saya kira menurut saya itulah yang disebut sebagai lahir, batin kesejahteraan di situ, termasuk juga budaya. Jadi budaya jangan dipersempit, tapi menurut saya harus malah diperluas. Saya kira dengan dana yang sangat besar juga harusnya lebih perluas dan diperdalam. Iya. Tidak hanya sekedar permukaan. Tidak hanya sekedar tampilan kesenian, budaya dan sebagainya. Bukan saya menentang itu, tidak. Tapi itu menurut saya masih kurang. Masih harus lebih dalam lagi, lebih luas lagi bagaimana kebudayaan Jogja ini bisa menjadi bagian dari kebudayaan nasional. Jadi bisa menjadi istimewa, budaya Jogja itu istimewa sehingga bisa ditiru oleh yang lainnya. lain.
harapan kita kan gitu. Nah, sekarang yang ketiga Pak? Ya. Yang ketiga adalah masalah Pertanahan. Nah, ini ya pertanahan sebenarnya juga tadi udah ketiga ya budaya. Budaya. Pertanahan dan kelima tata ruang. Pertanahan itu saya kira mestinya itu bagaimana kita memberi akses pada masyarakat yang tidak memiliki tanah itu ya diberi bagian gitu. Iya, bagian nggak tahu nanti bentuknya apa, petani misalnya, karena petani juga semakin sempit garapannya, padahal sumber kehidupan petani itu dari tanah sawahnya. Sekarang tanah sawahnya juga musuh. Kita selalu dipertentangkan dengan antara mempertahankan tanah ini dengan perkembangan ekonomi. Kita selalu jadi pertimbangan yang dikalahkan. Jadi misalnya tanah dipakai untuk industri, tanah untuk kegiatan-kegiatan pertokoan dan sebagainya. Saya kira di bagian ini Undang-Undang Agraria sendiri sudah menyatakan bahwa tanah harus mendapat rakyat dan bagian untuk bisa menikmati tanah ini. Karena tanah ini kita akui bahwa ini adalah dari Tuhan. Nah, kita harus menikmati anugerah Tuhan ini sebesar-besarnya. Nah, bagaimana caranya ya pastinya yang ini. Jadi bukan hanya sekedar sekarang saya kira udah bagus ya, sultan ground, ground dan sebagainya diatur. Tidak bisa sembarangan orang bisa manfaat untuk kegiatan sosial. Sosial juga termasuk sosial itu bagaimana rakyat menikmati juga. Tidak hanya pengusaha-pengusaha yang besar yang punya duit banyak bisa beli tanah sebanyak-banyaknya tanpa batas. Jadi itu harus harusnya memang tanah-tanah di Yogyakarta itu memiliki aturan-aturan yang yang khusus ya. Harus tetap bagaimana itu betul-betul fungsi kesejahteraan rakyat ini. Sehingga rakyat bisa merasakan, bisa menikmati kita punya tanah yang disebut tanah istimewa ini. Gimana sih rasanya? Ada tanah istimewa, ada tanah khas desa. Bermasalah. Kita nggak bahas tanah khas desa. Nah, itulah. Tapi kalau yang sekarang ini sudah gimana Pak? Mengenai konsep pertanahan dalam bingkai keistimewaan Pak? Yang sebetulnya kan yang diatur itu termasuk tanah-tanah Sultan Ground dan Ground. Saya kira udah bagus. Ya. Tapi bagaimana tanah-tanah di luar itu juga masih cukup banyak. Bagaimana kita dalam tanda petik membatasi gitu ya, membatasi orang-orang yang punya tanah banyak. Ya kalau saya bisa nyebut banyak orang yang punya tanah banyak, yang mereka menikmati punya perumahan, punya segala macam. Itu apa kita tidak nggak punya rasa tepos liro gitu. Pengennya punya tanah sebesar-besarnya untuk keuntungan dalam tanda petik pribadi. Harusnya kan dikatakan di Undang-Undang Dasar bahwa air, tanah, dan kekayaan alam di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Wow, jadi catatannya bahwa Undang-Undang Keistimewaan itu tidak hanya sekedar Sultan Ground dan PA Ground ya Pak? Iya, tapi dia harus mengatur. Iya. Di luar PA Ground dan Sultan Ground masih banyak karena pemerintah harus mengatur, dia harus mengatur itu ya. Iya, bagaimana membatasi pemilihan tanah itu. Oh, penguasaan tanah. Iya. Itu kalau penguasaan tanah dibangun hotel-hotel ya. Ya, dibangun industri dan sebagainya, bahkan ada yang cuma ngapling tapi tidak pernah diopeni. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Agraria. Ada Pak? Ada, bahwa tanah itu tidak boleh ditelantarkan. Oh, masih ada tanah? Ada, betulnya di beberapa tanah itu ditelantarkan. Tanah kok tidak kelihatan dalam tanda petik jembrung, tidak pernah rapi, pinggir jalan kayak ini tanahnya Pak, udah ada yang punya. Bahkan Pak Lurahnya tidak tahu ini orang yang punya yang mana. Oh gitu. Orang luar DIY yang memilih. Ada sebetulnya aturan Undang-Undang Agraria menyatakan pemilik tanah itu harus dalam satu kecamatan. Loh kok orang luar, jadi orang satu kecamatan itu ya harusnya undang-undang itu ya udah ditetapkan ya.
Jadi sebetulnya undang-undang pokok agraria udah membatasi kepemilikan orang per orang, nggak bisa orang per orang punya tanah banyak-banyak. Coba lihat sekarang, ya kita mau aja. Kalau kita buang LHKPN, kekayaan pejabat negara, banyak pirang-pirang itu koruptor yang diketang orang pajak itu. Oh iya, dia juga punya tanah pirang-pirang. Sebenarnya kan harusnya itu dibatasi gitu ya. Harusnya dibatasi dong. Kan orangnya tuh jelas. Tapi kabarnya memang dia menggunakan nama orang lain. Jadi katanya punya mobil mewah seharga puluhan miliar dititipkan dinamakan orang lain. Dia aku titip ya itu. Tiap bulan tak kayak kayak 5 juta ya Pak. Itu dari jadi apa ya? Kita harus mengetok hati bagaimana kita punya semangat gotong royong, punya semangat toleransi, punya semangat saling merasakan itu. Masa ini orang diwiliannya jadi rekoso dibiarkan. Itu saya kira itulah yang saya sebut sebagai karakter. Baik. Pak, ini selanjutnya adalah kita membahas nih yang keistimewaannya ada 5 uang. Setelah pertanahan, Pak. Pertanahan itu tata ruang. Tata ruang. Jadi tata ruang memang diatur bagaimana tata ruang itu betul-betul bermanfaat. Tapi sebenarnya apapun tadi sebetulnya semua diabdikan untuk kemakmuran kesejahteraan tadi. Jadi orang nggak bisa menggunakan lahan-lahan gitu dengan nggak bisa. Harusnya diatur betul. Bagaimana tanah ini untuk industri, tanah ini untuk persawahan, tanah ini untuk perkebunan, tanah ini untuk perumahan dan sebagainya harusnya diatur. Sekarang kelihatannya nggak ada aturan. Padahal itu harusnya menjadi satu ciri khas keistimewaan. Iya. Ya, makanya kalau saya menerjemahkan keistimewaan, tadi tujuannya untuk kesejahteraan ya bagaimana tanah ini dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya. Termasuk tata ruang yang nggak semua bisa dibangun real estate. Nggak bisa. Ini sawah lama-lama harus. Iya. Iya. Nggak bisa nanam padi. Nggak bisa. Dan kalau kita lihat, ya kita cari penelitian atau kita cari real estate itu sih punya siapa sih? Sing duit kapling-kapling. Banyak orang Jakarta. Teman-teman saya bilang, aku dulu sekolah di Jogja, aku pengen punya rumah di Jakarta, di Jogja, di tanah luas di Bang dan sebagainya. Tapi belum tentu sekalian di Tengok. Baik. Jadi memang tata ruang. Jadi kesimpulannya menarik ini Pak. Tata ruang itu dalam konsep tata ruang keistimewaan DIY bahwa memang pemerintah DIY melalui keistimewaannya harus mampu menata ruang-ruang yang ada di DIY ini sehingga bisa menjadi bagian untuk kesejahteraan rakyat itu tadi. Dan harus ketat. Jadi kalau ditentukan tata ruangnya ini harus ketat, jangan sampai ya karena sesuatu hal karena hal kepepet atau soal kepepet atau dipaksa akhirnya dilepas. Oh gitu. Sebenarnya banyak sekarang kalau saya amati tanah itu sebenarnya tanah sawah, tapi dipakai nggak tahu akhirnya untuk pabrik, untuk rumah dan sebagainya. Dia pasti tidak punya IMB. Coba kalau dibangun tidak punya IMB kan harusnya gempur dibongkar pastinya, tapi nggak ada pembongkaran di sini. Berarti gini Pak, apakah dalam sinergi antara sinergi dan pemerintah daerah lah, baik di kota, kabupaten itu dengan konsep keistimewaan DIY harus disinergikan ya Pak? Iya. Supaya bisa masuk ya Pak? Iya. Ini ya terjadi sekarang nggak? Gunung Kidul Pak, jor-joran gitu ya? Nah iya. Nggak, saya cuma lihat kok ada pembangunan masif yang luar biasa di sepanjang pantai itu. Jadi kemarin dari minggu kemarin saya diajak teman saya jalan-jalan ke Gunung Kidul. Lihat Gunung Kidul punya prospek. Tapi pertanyaannya siapa yang punya? JJLS kalau iya, JJL memang membantu ya. Tapi yang memanfaatkan ini kan harusnya rakyat. Mohon maaf bukan saya sekali lagi bukan anti investor boleh. Tapi dibatasi, jongkok tanah luas-luasnya begitu dibiarkan saja. Coba nanti akhirnya jalan akses ke situ jalannya sempit. Terjadi justru rakyat sekitar itu bukan makmur tapi malah rekoso karena jalannya ngumpul-ngumpul lah. Nah, itu yang saya maksud. Sebenarnya kalau bikin kayak gitu ya dia diharuskan punya jalan, membuat jalan yang lebar. Sekarang jalannya sempit-sempit gitu, yang ke arah pantai ya boleh sebut kata-kata yang terkenal. Itu saya kemarin saya ke
Ya, ya itu. Padahal prospek ke depan menurut saya. Gunung Kidul dan Kulon Progo punya prospek yang baik untuk pariwisata. Terus kan dibiarkan begitu saja, siapa saja boleh beli tanah situ, siapa saja boleh menguasai. Kan ya enak aja gitu, bukannya karena saya punya uang. Misalnya saya punya uang pun juga tidak punya semangat yang semacam itu. Saya kira itu karakter itu yang kita bangun. Jadi wong Jogja ini tenan orang mergo aku duit terus tubuh apa iso tubuh itu nggak punya jiwa sosial sama sekali, nggak punya kebersamaan sama warga Jogja, sama warga. Itu bagian dari kebudayaan sebetulnya. Iya sebetulnya. Kebudayaannya. Yang kita sebut kebudayaan dalam arti yang luas, karakter, pikiran, tingkah laku dan sebagainya, termasuk pendidikan. Saya kira yang harus ada lagi Pak di tata dari poin-poin keistimewaan yang sudah yang 5 itu. Yang aslinya tadi penggunaan itu memang sulit ya karena harus melalui proses dan aturannya juga harus ikut aturan APBN pertanggung jawab sendiri, sehingga akhirnya kadang-kadang untuk mengejar pertanggung jawab ini ya kerjanya untuk sama-sama. Oh gitu, itu pengaruhnya. Ya, pengolahannya. Ya, pastinya saya dulu waktu Pak Mendagri masih teman saya dulu, almarhum Pak Cahyo Kumolo. Oh Cahyo Kumolo. Jadi saya pernah sowan ke Pak bahwa kita di itu ya namanya istimewa, cara pengelolaannya uangnya juga istimewa, tidak harus ya nanti ke depan waktu itu mungkin masih 5 tahunan ya saya sowan beliau. Ya nanti suatu saat harus ada perubahan supaya yang baik, usulan-usulan semacam itu. Ya mestinya hal yang semacam ini harus diantisipasi, tidak biar kaping ini saking ini, mau seorang perubahan paling perubahan apa ya? Perubahan mindset bahwa budaya tidak hanya begitu-begitu tapi lebih luas lagi. Bagaimana cara pengelolaannya supaya juga agak luas, tidak sesuai dengan aturan-aturan APBN. Nah, orang-orang itu sekarang kabarnya nih, teman-teman kalau dapat uang keistimewaan itu baru bingung karena bertanggung jawabnya kudu cepat. Oh iya. Nah orang dianggap korupsi. Nah itu kan jadi bahaya. Itu saya kira yang harus ada pendekatan baru bagaimana mengelola uang keistimewaan. Saya yakin kalau kita berhasil mengelola yang sekian ini dengan baik pasti pemerintah akan meningkatkan. Papua itu 7%. APBN. Jadi APBN, otsus ya. Pak Bambang, ini yang terakhir ini. Nanti kita akan resume ini Pak. Di tahun-tahun politik. Nah, ini tahun-tahun politik ini. Ketika nanti ketika ada pergantian, ya jelas lah presidennya gantilah. Harus ganti. Sampai seberapa kuatkah undang-undang keistimewaan ini bisa bertahan? Ada kuat nggak dia walaupun ganti presidennya, undang-undang keistimewaannya masih tetap jalan nggak Pak Bambang? Nah ini catatan khusus ya, bukan saya kampanye buat Pak Ganjar. Ini bukan kampanye ya? Ini catatan ini sejarah bahwa Pak Ganjar waktu itu ada di wakil ketua komisi 3, komisi 2 yang ngurusi undang-undang keistimewaan. Sehingga dia ikut memperjuangkan itu, keistimewaan itu sebagai wakil ketua komisi yang membawa itu. Dia berjuang habis-habisan Pak Ganjar sampai saya bolak-balik ke Jogja tahun-tahun 2010-2011 itu. Akhirnya goal pada 2012. Lah kalau dan harapan saya jago kita terpilih kan dia ngerti masalah keistimewaan. Berarti nggak ada masalah itu ya? Justru menurut saya justru malah kan kenceng. Baik. Kemudian yang kedua Pak, seandainya menurut saya kan kita masih kanser, masih terbuka lebar. Seandainya bukan Pak Ganjar lah yang jadi, karena itu. Apakah ini masih memiliki akar yang kuat Pak? Secara teoritis tetap, karena undang-undang hanya dirubah. Ya, tapi pelaksanaannya tadi seperti hal-hal yang rumit, bagaimana pengajuannya, bagaimana penggunaan, pelaksanaan, laporannya dan sebagainya itu kan bisa karena Pak Ganjar tahu persis. Dia waktu itu
bagaimana aspirasi masyarakat Jogja itu bisa diterima dengan baik oleh Pak Ganjar sebagai wakil ketua Komisi 2 dulu. Jika dia memperjuangkan besar juga loh peranannya Pak Ganjar, bukan karena saja, tapi kan sejarah, saya harus bilang sejarah. Iya. Peran Pak Ganjar itu Oke. Teman-teman di bloggers gitu ya. Ini mau tidak mau ini fakta juga sih, beliau itu memang garis lurus dengan partai kan. Tapi gini, satu konklusinya adalah bahwa ruang-ruang di keistimewaan itu saling berkaitan satu sama lain ya, termasuk dari misalnya tata cara kenapa di keistimewaan itu pengisian jabatan gubernur, wakil gubernur memang Mas Dalem dan Sri Paduka kan itu ada kaitannya dengan kebudayaannya, kemudian pertanyaannya, dan stylenya bagaimana pemerintah DIY kan begitu. Kemudian jadi artinya kalau ada pertanyaan kenapa harus Mas Dalem dan Sri Paduka gitu, bukan dalam kaitan sejarah, ini ternyata memiliki kaitan dengan unsur-unsur yang lain, ada yang lain ada di bawahnya kayak kebudayaan, pertahanan dan segala macamnya gitu. Kalau ini tidak dilaksanakan yang poin satu ini, maka nggak bisa itu keistimewaan gitu ya Pak. Jelas kan Pak? Ya, saling kait-kait. Nah, terutama kita akui bahwa Sultan maupun Kesultanan dan Kabupaten Pakualaman itu memang situ adalah sebagai patron ya Pak? Sumber kebudayaan Jawa. Salah satunya di Jogja, dan Jogja itu ada di Kesultanan sama Kabupaten. Nah, itu juga harus diuri-uri itu kebudayaan itu. Nah, itulah salah satu kenapa kita sangat menghormati dulu selain kepahlawanan beliau, perjuangan beliau itu harus diuri. Beda dengan Solo ya, waktu itu Solo sekarang juga sedang ribut minta keistimewaan surga. Sama-sama. Bukan karena wali kota ya? Bukan. Justru wali kota malah enggak. Justru dari pihak keraton. Saya juga sampaikan, ya dulu kan juga sudah diberi. Tapi pada waktu diberi tahun 46, Solo terjadi keributan yang luar biasa. Bahkan sampai Patih dalam Sunan Pakubono ke-11 atau ke-12 itu sampai diculik, bahkan beberapa kepatian Solo dibakar. Jadi dengan adanya keistimewaan yang dari Solo dulu menimbulkan suatu kerusuhan yang luar biasa. Malah jadi kerusuhan sehingga Presiden waktu itu mencabut kembali keistimewaan Surakarta. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang kalau misalnya itu keistimewaan seperti di Jogja bisa dilaksanakan? Apakah para wali kota, para bupati yang ada di sana itu sudah mau nanti gubernurnya ada Sunan di sana? Itu pertanyaan. Iya, itu sudah sekian lama demokrasi berkembang dengan baik di sana. Kalau itu dikembalikan, apakah itu bisa diterima? Dengan Jogja sejak itu langsung berlanjut ya. Kalau sana cuma ada kerusuhan, kebakaran dan sebagainya, bahkan Patih dalam Sunan Pakubono sana diculik. Kantor kepatian yang dibakar habis sekarang nggak ada lagi bekasnya. Kalau kita punya kepatian masih sekarang itu baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, teman-teman di Bloggers, ini obrolan yang cukup menarik gitu, walaupun artinya bukan isu yang di tahun politik, tapi ini bagi kita warga Yogyakarta ada satu pencerahan dari Pak Bambang bahwa ruang-ruang yang ada dalam keistimewaan di DIY itu yang terangkum dalam undang-undang keistimewaan itu memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Tadi contoh yang menarik adalah bagaimana konsep tata ruang itu harusnya mengacu kepada undang-undang keistimewaan di berbagai daerah, sehingga pengaturan tata ruang-ruang wilayah yang ada di kabupaten dan kota di DIY juga selaras dengan undang-undang keistimewaan, juga pertanahan dan segala macam. Menarik ini pertanahannya tadi, bahwa pertanahan itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Semua itu untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga pemilihan gubernur yang langsung itu juga untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat, sehingga konsep keistimewaan itu bisa berjalan dengan pimpinan Mas Dalem dan Sri Paduka.
Baik teman-teman tim blogger, terima kasih sudah melihat obrolan kita. Ya, kita akan ketemu lagi di obrolan berikutnya di Timoho Blog Channel. Salam Salam Jogja Merdeka.